2025 sudah selesai. Banyak hal yang sudah ku pelajari di tahun ini, hingga membuatku menjadi orang yang lebih kuat lagi. Beberapa tahun terakhir ini, badai selalu datang tanpa aba-aba, menerjang segala yang ada dalam diriku. Berkali-kali jatuh, berkali-kali mengeluh, namun tak pernah kutemukan diriku yang utuh. Kini, aku hanya sisa separuh, sebab sebagian dari hidupku sudah Tuhan ambil sejak 5 tahun yang lalu. Jiwaku telah mati pada 1 Maret 2021, bersamaan dengan kematian ibuku. Kita mati bersama. Namun sayangnya, hanya ibuku saja yang dianggap tiada. Sedangkan aku harus terus berjalan mengembara dalam dunia dan hanya bermodalkan doa-doa yang sempat terucap sebelum beliau tiada. Kini, aku sudah mulai lupa bagaimana suara ibuku. Padahal, aku sangat merindukan suaranya saat memanggilku. Ibu mengajarkanku cara menaklukkan hidup, mengajarkan cara bertarung menghadang badai. Namun ia tidak pernah mengajarkan bagaimana cara melupakan dirinya. Itulah yang membuatku mampu bertahan menghadapi apapun dalam hidup. Tapi aku tidak mampu melupakan dirinya, bahkan setelah ia tiada. Ibu, berulang kali aku mengetuk pintu langit, mencoba merayu Tuhan melalui doaku, agar ragamu bisa kembali memeluk tubuhku yang semakin hari semakin melemah. Tapi doaku tak juga mendapatkan jawaban. Aku kira aku mampu tegar setelah kepergianmu, tanpa lambaian tangan dan tanpa kata pamit sebelum perpisahan. Aku pikir aku mampu melewati hariku tanpa rasa sakit sebab kehilanganmu. Namun ternyata, aku mengingkari segala kenyataan yang ada. Kalau aku tak sekuat itu ditinggalkan, Bu. Aku betul-betul membohongi diriku. Merindu setelah kehilanganmu sangat dalam menyakitiku. Ibu, tolong sampaikan ya kepada Sang Pemilik hidup, agar aku diberikan keluasan hati dan rasa sabar, agar aku mampu melepasmu dengan rela, karena aku tidak sanggup untuk menjalaninya. Ibu, jika benar roda kehidupan itu berputar, kenapa sampai saat ini air mataku tetap jatuh tanpa jeda? Harusnya aku sudah pulih karena waktu. Tapi, sejak kepergianmu, aku tidak sepenuhnya baik-baik saja. Semua yang aku lakukan hanya pura-pura saja, Bu. Ikhlas dan sabar yang aku utarakan tak segampang kata. Sulit sekali berdiri di atas kakiku sendiri tanpamu. Mendatangi pusaramu juga bukan penyembuh atas lukaku. Maafkan aku, Bu. Aku menjadi anak yang seperti ini. Tidak sekuat yang Ibu bayangkan. Perjalananku masih sangat panjang. Seharusnya kau duduk di sampingku malam ini, menemani aku menceritakan hal-hal menarik dalam hidup. Mendengarkan aku membahas bagaimana perahuku menghadang badai, lalu menertawakannya bersama, seolah semua bahaya adalah sesuatu yang kecil dan tak perlu dipikirkan. Seharusnya kita merayakan keberhasilan kecilku, membeli makanan kesukaanmu, dan menghabiskannya berdua. Tapi semua terasa mahal sekarang, Bu. Bahkan jikapun aku bekerja seumur hidup,
belum tentu aku bisa membeli makanan yang bisa dinikmati berdua denganmu malam ini. Tidak, aku tidak menyalahkan Tuhan atas segala yang terjadi. Hanya saja, aku belum bisa menerima sepenuhnya takdir yang kumiliki. Saat rindu itu datang, aku tidak bisa lagi memeluk raganya, melainkan hanya bisa menatap gundukan tanah dengan batu nisan yang bertuliskan namanya. Banyak kenangan yang selalu hadir dalam ingatan, membuatku lagi dan lagi terpuruk dalam ruang kelam, berusaha menghapus luka akibat kehilangan. Namun nyatanya, berkali-kali aku coba, rasa sakit itu justru semakin mendera. Lalu aku harus bagaimana? Aku harus apa? Ingin kuhampiri dalam dunia yang berbeda. Namun Tuhan belum mengizinkan aku untuk kembali ke pangkuannya. Bahagia di alam yang lain, Bu. Kuat-kuat menghadapi segala yang menujumu. Kelak, jika kita bertemu lagi, ku ceritakan semua hal yang kusimpan hari ini. Tenang saja di sana. Aku masih akan terus berdiri, menghadapi badaiku sendiri. Jika hari ini aku terlihat tertinggal, tidak apa-apa kan, Bu? Nanti akan ada waktu untuk aku bayar segala yang ragu. Surabaya, 1 Januari 2026.